Oke, masih bertemu lagi di pelajaran sosiologi. Nah, di pertemuan ini kita masih membahas materi tentang stratifikasi sosial. Minggu kemarin kita sudah membahas definisi, dasar, dan unsur dari stratifikasi sosial. Kali ini kita akan membahas tentang sifat dan wujud dari stratifikasi sosial. Langsung saja. Nah, sifat stratifikasi sosial itu dibedakan menjadi 3. Ada tertutup, ada terbuka, dan ada campuran. Tertutup berarti sifat stratifikasi sosial itu tidak bisa melakukan mobilitas sosial atau tidak bisa melakukan perpindahan status. Jadi statusnya tetap. Misal kamu berada di status atas, ya status atas terus, nggak bisa turun. Begitupun yang dari status bawah, dia nggak bisa naik, statusnya tetap. Itu berarti menganut sistem stratifikasi sosial tertutup. Biasanya ini terjadi pada sistem kasta, berdasarkan keturunan, mulai dari Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Itu statusnya tetap. Yang kedua, terbuka. Kalau terbuka berarti bisa melakukan mobilitas sosial atau mengalami perpindahan status. Dengan cara apa? Dengan usaha. Misalnya melalui pendidikan. Misalnya kamu anak dari orang biasa, dari kalangan bawah, tapi setelah kamu menempuh pendidikan melalui beasiswa, kemudian setelah berhasil kamu bekerja di perusahaan atau mungkin jadi pengusaha. Nah, itu kan bisa meningkatkan status sosialmu. Kalau campuran itu berarti menggunakan sistem tertutup dan terbuka secara bersamaan. Nah, mungkin secara sosial budayanya tertutup, tapi secara atau aspek lainnya, misalnya aspek ekonominya itu terbuka. Nah, ini terjadi di masyarakat Bali. Mereka menganut sistem kasta, tapi secara ekonomi mereka terbuka. Statusnya misalnya Waisya atau mungkin Sudra, tapi secara ekonomi dia kaya. Maksudnya walaupun dia berasal dari keluarga petani atau pedagang, tapi dia mampu membeli rumah mewah, mampu memiliki kendaraan roda 4 banyak. Nah, itu berarti menganut sistem stratifikasi campuran. Ini masih membahas tadi sifat stratifikasi sosial yang tertutup, tapi ini yang kita bahas tentang gambarnya. Gambarnya perhatikan, anak panahnya ini melengkung. Dan ini kan ada garis, seperti garis pemisah antara bawah, tengah, dan atas. Nah, garis melengkung ini tidak bisa tembus melalui garis pembatas itu. Berarti ini adalah ciri dari tertutup. Oke, sebentar. Kalau yang terbuka, bedanya adalah garisnya, garis untuk anak panahnya. Kalau anak panahnya tadi melengkung, kalau ini lurus. Dan anak panah ini bisa tembus atau bisa melewati garis pembatas. Garis pembatasnya bisa lurus, bisa juga kayak belok-belok kayak gini. Yang penting intinya anak panahnya lurus dan bisa tembus atau melewati garis. Kalau campuran gimana? Kalau campuran gambarnya anak panahnya melengkung tapi dia bisa tembus. Nah, untuk pembatasnya bisa lurus, bisa juga kayak belok-belok gitu. Intinya di anak panahnya dan bisa tembus atau tidak. Kalau tertutup, anak panahnya itu melengkung dan tidak bisa tembus. Kalau terbuka, anak panahnya lurus dan bisa tembus. Kalau campuran, anak panahnya melengkung,
Nah, melengkung ini sifat tertutup, tapi dia bisa tembus. Tembusnya ini sifat terbuka, jadi dia campuran. Oke, balik dulu ya. Di tertutup tadi contohnya kan sistem kasta. Nah, sistem kasta sendiri itu kayak ada julukan atau gelar yang sesuai dengan statusnya. Misal kayak Brahmana biasanya identik dengan nama Ida Bagus atau mungkin Ida Ayu atau Dayu. Begitupun Ksatria. Ada mulai dari anak agung sampai ngurah atau mungkin Cokorda. Nah, ini bisa dibaca-baca. Waisa, Sudra. Nah, biasanya yang sering kita temui itu ya paling Made, Putu. Nah, Putu Puspa. Gede Putu, kemudian Made, Kade. Nah, Ketut. Nah, itu sering kita temui. Sebagai pengetahuan kalian saja. Sekarang kita akan membahas tentang wujud dari stratifikasi sosial. Nah, wujud stratifikasi sosial itu dibedakan menjadi 3 kriteria. Ada kriteria ekonomi, kriteria sosial, dan kriteria politik. Kita bahas satu persatu. Untuk yang kriteria ekonomi, berarti pembedaan masyarakat atau pelapisan sosial itu didasarkan pada kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, hal ini didasarkan pada apa? Didasarkan pada kepemilikan harta, pendapatan, dan kekayaan yang dimiliki. Semakin kaya berarti dia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau pendapatannya rendah, berarti dia juga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dari kriteria ekonomi ini nanti dalam masyarakat itu dibedakan menjadi golongan masyarakat yang sangat kaya, kemudian yang menengah itu golongan yang kaya, kemudian di masyarakat kelas bawah itu adalah orang-orang yang dianggap miskin. Yang tadi hartanya sedikit, pendapatannya juga sedikit. Yang kedua, didasarkan pada kriteria sosial. Nah, kriteria sosial ini dengan kedudukan sosial di masyarakat atau statusmu di masyarakat atau posisimu di masyarakat, entah sebagai kayak kemarin sebagai guru, sebagai murid. Nah, itu contoh dari kedudukan. Nah, kriteria sosial ini bisa dipengaruhi oleh 3 hal, dari pekerjaan, dari pendidikan, dari keturunan. Misalnya dari pekerjaan, saya bekerja sebagai guru, kemudian ada yang bekerja sebagai pedagang, ada yang sebagai direktur, dan lain sebagainya. Kalau pendidikan, ya ada yang tamat sarjana, tamat SMA, tamat SD, SMP. Dari keturunan, ya bisa kayak sistem kasta tadi, keturunan kaum Brahmana, Waisya, atau mungkin kalau sistem feodal, yang kerajaan, ada yang dari keturunan raja, ada yang dari keturunan rakyat biasa. Kita bahas satu persatu dulu. Nah, di aspek pekerjaan tadi, pelapisan sosial itu dilihat dari kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Semakin ahli, semakin terampil, semakin cakap, berarti dia memasuki kelas atas. Nah, jika dia tidak memiliki keahlian atau mungkin keterampilannya tidak memiliki, berarti dia masuk golongan bawah. Nah, menurut Astrid Susanti, beliau ini membagi pelapisan sosial berdasarkan aspek pekerjaan menjadi 6 golongan. Di antaranya, golongan yang pertama itu golongan elit atau pengusaha atau pejabat tinggi. Nah, golongan elit ini bisa didapatkan secara otomatis maupun usaha sendiri.
Misalnya sebagai posisi kalau dalam perusahaan direktur utama, manajer. Nah, itu bisa didapatkan melalui usaha sendiri, usaha keras, tapi bisa juga didapatkan secara otomatis, misalnya sebagai ahli waris dalam sebuah perusahaan, itu juga bisa. Yang kedua, golongan profesional atau tenaga terdidik atau tenaga ahli, di mana golongan ini adalah kelompok orang yang berilmu, di mana ilmu tersebut diperoleh melalui pendidikan dan biasanya mendapatkan gelar tertentu. Biasanya sudah menempuh pendidikan tingkat tinggi, sarjana lah paling enggak. Bisa golongan profesional ini bisa dokter, kemudian pengacara, itu bisa masuk ke dalam golongan profesional. Sedangkan golongan semi profesional, mereka itu memiliki kemampuan tapi mereka tidak berhasil mencapai gelar tertentu. Mereka mampu tapi mereka tidak menempuh pendidikan misalnya sarjana, itu tidak. Itu masuknya ke dalam semi profesional. Kemudian tenaga terampil. Tenaga terampil berarti mereka itu memiliki keterampilan karena berlatih, misalnya mengikuti kursus tertentu. Kayak penjahit, tukang cukur, itu kan memiliki keterampilan. Sedangkan tenaga semi terampil itu berarti tidak memiliki keterampilan khusus atau tidak perlu berlatih, tapi ada kemampuan yang dimiliki. Seperti pelayan restoran, itu kan tidak perlu kursus kayak penjahit yang berapa bulan kayak gitu kan, nggak perlu, tinggal dikasih tahu pekerjaanmu ini. Nah, nanti kalau sudah kebiasaan nanti akan bisa sendiri, mampu. Itu tenaga semi terampil. Sedangkan tenaga yang tidak terlatih atau tidak terampil atau tidak terdidik, itu berarti ya yang tidak memerlukan keterampilan khusus. Siapapun ya insya Allah bisa gitu loh. Contohnya apa? ART, asisten rumah tangga, atau mungkin tukang kebun. Yang kedua, aspek pendidikan, berarti dilihat dari lulusan pendidikannya. Lapisan atas berarti mereka yang sudah mencapai atau sudah lulus sarjana. Yang lapisan menengah berarti mereka lulusan SMA atau SMK atau MA. Sedangkan lapisan bawah berarti mereka yang lulusan SD atau SMP. Kalau aspek keturunan, ini feodal ya. Feodal, bukan feu. Salah saya nulisnya. Feodal berarti masyarakat yang masih menganut sistem kerajaan, di mana sistem feodal tersebut membagi masyarakat menjadi kelompok raja, bangsawan, tentara, dan rakyat. Bisa juga pada masyarakat yang menganut sistem kasta, kayak tadi Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Shudra. Itu tadi adalah aspek-aspek yang masuk ke dalam kriteria sosial, mulai dari aspek pekerjaan, pendidikan, hingga aspek keturunan. Yang terakhir, wujud stratifikasi sosial dalam kriteria politik. Nah, ini berkaitan dengan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki seseorang. Semakin berkuasa seseorang tersebut, maka dia menempati kelas sosial yang semakin tinggi. Ketika mereka tidak memiliki kekuasaan, ya sudah, berarti mereka masuk ke dalam golongan bawah. Nah, di kriteria politik ini menghasilkan dua kelas, yaitu kelas penguasa dan kelas yang dikuasai. Kelas penguasa berarti dia yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Sedangkan kelas yang dikuasai berarti mereka yang tidak memiliki kekuasaan dan wewenang. Itu tadi adalah wujud dari stratifikasi
sosial. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan saja. Sekian pertemuan kali ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.